Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Drasin Ilman dengan NIM 13125000027 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan makna dari demokrasi berdasarkan ideologi komunis yang bersumber dari dua literasi, yaitu yang ada di Lintak dan saya cari sendiri. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu yang ada di Lintak. Dalam perspektif ideologi komunis, sebagaimana diuraikan oleh D.N. Aidit dalam pidatonya yang berjudul Menempuh Jalan Rakyat tahun 1952, demokrasi dipahami bukan sebagai konsep abstrak yang netral, melainkan sebagai alat perjuangan kelas yang berpihak pada mayoritas rakyat tertindas. Aidit menegaskan bahwa demokrasi sejati adalah demokrasi rakyat, yaitu suatu sistem yang hanya memberikan hak dan kebebasan kepada rakyat pekerja seperti kaum buruh, tani, dan golongan progresif. Sambil menolak hal tersebut bagi musuh rakyat seperti kaum imperialis, tuan tanah besar, dan komprador. Konsep ini kemudian dijabarkan sebagai diktator demokrasi rakyat, di mana kekuasaan dijalankan oleh lebih dari 90% rakyat untuk menindas kurang dari 10% golongan reaksioner. Bagi Aidit, demokrasi semacam ini bersifat revolusioner dan menjadi tahapan penting dalam perjuangan melawan kolonialisme, imperialisme, dan penindasan ekonomi, dengan tujuan akhir mewujudkan masyarakat sosialis yang adil dan tanpa eksploitasi. Ia juga menekankan bahwa demokrasi dalam pandangan komunis harus dibangun melalui front persatuan nasional yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, serta harus menjunjung perdamaian dunia dan menolak segala bentuk intervensi asing. Dengan demikian, demokrasi bagi PKI bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan jalan menuju pembebasan nasional dan transformasi sosial yang berkeadilan. Yang kedua yaitu yang literasi yang saya cari sendiri. Nah, demokrasi menurut ideologi komunis merupakan konsep radikal yang bertolak belakang dengan demokrasi liberal barat, dikembangkan oleh Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Ideologi ini memandang demokrasi borjuis sebagai ilusi yang memperkuat dominasi kelas kapitalis atas proletariat. Dalam manifesto komunis, Marx dan Engels menyatakan bahwa negara hanyalah alat kelas penguasa, sehingga proletariat harus menghancurkannya untuk mendirikan diktator proletariat, kekuasaan mutlak kelas pekerja guna merebut alat produksi dan membangun masyarakat tanpa kelas. Lenin melalui tulisan-tulisan tentang negaranya memperjelas bahwa demokrasi sosialis diwujudkan via Soviet atau Dewan Pekerja dan Partai Farkuat yang memimpin revolusi, dengan pemilu dibatasi pada kandidat setia pada kepentingan proletar. Praktiknya tampak di Uni Soviet pasca revolusi 1917, di mana konstitusi 1918 memberikan hak suara bagi pekerja sambil mengecualikan eksploitator, serta di Cina era Mao melalui demokrasi rakyat berbasis komite revolusioner. Demokrasi komunis mengutamakan kepentingan kolektif di atas hak individu, menindas oposisi sebagai kontrarevolusi, dan kesetaraan ekonomi absolut. Meskipun dikritik sebagai otoriter, pendukung komunisme memandangnya sebagai demokrasi autentik bagi mayoritas tertindas, menuju komunisme di mana konflik kelas lenyap dan negara pun hilang. Konsep ini tetap mempengaruhi perdebatan tentang bentuk demokrasi sejati hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Aditya dengan NIM 13125024. Oke, di sini saya akan membahas tentang demokrasi dari ideologi komunis. Demokrasi itu bukan sekedar kata-kata yang indah, tapi sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kendali penuh, ya teman-teman. Berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Apa makna inti demokrasi? Yang pertama, kebebasan berpendapat. Setiap warga boleh menyuarakan ide tanpa takut dihukum. Yang kedua, kesetaraan di depan hukum. Tak ada yang kebal dari presiden hingga rakyat biasa. Yang ketiga, pemilu bebas dan adil. Rakyat memilih pemimpin melalui voting rahasia, bukan ditunjuk oleh elit. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia seperti hak hidup, pendidikan, dan beragama. Di Indonesia, demokrasi kita tumbuh dari perjuangan rakyat sejak 1945. Kita bangun negara berdasarkan Pancasila yang menjamin kedaulatan rakyat. Lihat reformasi tahun 1998, rakyat bangkit, tuntut transparansi, dan melahirkan era demokrasi modern. Hari ini kita punya DPR, DPD,
dan pemilu langsung yang memastikan suara rakyat didengar. Tapi ingat, demokrasi sejati bertolak belakang dengan ideologi komunis. Komunisme menjanjikan kesetaraan, tapi kenyataannya menciptakan kediktatoran partai tunggal. Di Uni Soviet atau Cina, era Mao, rakyat tak punya hak pilih bebas, semua dikendalikan negara. Hasilnya apa? Kelaparan massal, penindasan, dan jutaan nyawa hilang. Itu bukan demokrasi, tapi tirani yang menyamar. Indonesia bijak menolak lewat TAP MPRS 1966 dan Pancasila sebagai tameng. Jadi makna demokrasi adalah kita semua bertanggung jawab atas negara, ikut pemilu, lalu awasi pemerintah, dan juga kebinekaan. Demokrasi bukan milik satu golongan, tapi milik kita semua. Yuk wujudkan Indonesia emas dengan demokrasi Pancasila. Saya Melan Aditya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yosef Sylvester Hanetim Sasi dengan NIM 13125.048. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mengulas makna demokrasi berdasarkan ideologi komunis. Nah, di sini saya mengambilnya dari dasar filsafat Marxisme. Marxisme berdiri di atas tiga fondasi utama, yaitu materialisme, dialektika, dan historis. Dia berdiri atas tiga poin utamanya. Nah, yang pertama, materialisme. Materialisme berarti bahwa kenyataan material, terutama kondisi ekonomi dan cara manusia memproduksi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan materialisme itu menjadi dasar utama kehidupan sosial, bukan hanya dari tip ide manusia atau pemikiran manusia yang menentukan realitas, melainkan realitas adalah sosialitas yang membentuk kesadaran manusia. Karena hidup ini membentukkan realitas itu seperti fakta atau data yang jelas begitu, yang terbukti. Sedangkan dialektika berarti bahwa segala sesuatu selalu bergerak dan berkembang melalui pertentangan atau kondisi yang ada saat ini, atau berkembang saat ini dan melalui pertentangan atau kontradiksi. Tidak ada masyarakat yang statis. Setiap sistem mengandung benih konflik di dalam dirinya sendiri. Benih-benih konflik itu kan selalu muncul dalam setiap kehidupan manusia sepanjang beriringan dengan kehidupan manusia. Sedangkan poin yang ketiga adalah historis. Historis berarti bahwa perkembangan dalam masyarakat terjadi melalui tahapan-tahapan sejarah. Mulai dari masyarakat yang primitif itu misalnya yang hidupnya tertutup, tidak mau menerima perkembangan atau pendapat dari orang lain, itu manusia disebut yang primitif. Dan perbudakan itu manusia orang yang selalu direndahkan, selalu disuruh, selalu diperintah, dan dia memiliki beberapa poin, misalnya feudalisme, kapitalisme, sosialisme, dan hingga komunisme. Nah, di sini Karl Marx menyimpulkan hal ini secara tegas bahwa sejarah atau seluruh masyarakat yang hidup dari dulu sampai dengan sekarang adalah sejarah perjuangan kelas, yang artinya kelas itu manusia itu hidupnya dengan tingkatan kelas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat itu hidup dalam
pokoknya memiliki kelas-kelas yang tertinggi, yang kelas ekonomi yang kaya, yang miskin. Nah, artinya perubahan besar dalam sejarah selalu didorong oleh pertentangan antara kelas yang menindas dan kelas yang tertindas. Misalnya kelas yang menindas itu kelas yang paling tertinggi, yaitu misalnya orang yang punya kekayaan yang sedangkan yang tertindas itu orang yang kehidupannya tuh menengah ke bawah. Itu yang ditegaskan menurut Karl Marx. Dia memiliki 3 poin. Itu saya, terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Adinda Hanum Trindrani dengan NIM 13125014. Di sini saya akan menjelaskan dari makna demokrasi dalam ideologis komunis dari D.N. Aidit. Yaitu dalam pemikiran komunis, demokrasi tidak hanya dilihat sebagai prosedur politik seperti pemilu atau kebebasan individu secara formal, tetapi juga sebagai sarana perjuangan kelas untuk mencapai kekuasaan rakyat pekerja. Demokrasi didefinisikan secara material dan substansi, yaitu sejauh mana kekuasaan negara benar-benar berada di tangan buruh, petani, dan masyarakat kecil, bukan di tangan kelas pemilik modal. D.N. Aidit dapat menempuh jalan rakyat menekankan bahwa demokrasi liberal yang ada dalam negara kapitalitas hanya bersifat palsu, meskipun secara formal memberikan hal politik yang setara. Pada kenyataannya, keputusan negara tetap dikendalikan oleh kepentingan kaum berjoasi. Oleh karena itu, dalam pandangan komunis, demokrasi harus diarahkan untuk menghentikan eksploitasi manusia dan meruntuhkan struktur sosial yang menindas. Demokrasi dalam perspektif komunis menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan politik dan pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pemungutan suara, tetapi juga terwujud melalui organisasi massa seperti pekerja dan gerakan petani yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, demokrasi diartikan sebagai proses kolektif yang dinamis, bukan sekedar sistem pemilihan umum. Lebih jauhnya, Aidit memilih bahwa demokrasi rakyat merupakan salah satu tahap perjuangan menuju masyarakat sosialis. Dalam fase ini, negara digunakan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan mayoritas dan menekankan kekuatan yang dianggap menghalangi kebebasan sosial. Dan karena itu, demokrasi dalam ideologi komunis bersifat ideologis dan revolusioner, bukan netral maupun individualisme seperti dalam demokrasi liberal. Dengan demikian, arti demokrasi menurut ideologi komunis adalah kekuasaan politik yang dijalankan dan untuk rakyat pekerja dengan fokus pada keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan transformasi struktur masyarakat menuju tatanan tanpa kelas. Dan yang kedua, saya mendapatkan dari Rath et Emsvey. Demokrasi dalam pandangan komunis memiliki arti yang sangat berbeda dibandingkan dengan demokrasi liberal. Sementara demokrasi liberal menekankan pada kebebasan individu, persaingan antar partai, dan keberagaman politik, demokrasi komunis lebih menekankan pada kekuatan kolektif dari kelas pekerja yang diekspresikan melalui organisasi politik yang revolusioner. Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang demokrasi komunis ini dapat dipahami melalui analisis yang dilakukan oleh Rath et Emsvey mengenai asal mula dan perkembangan komunisme di Indonesia, terutama mengenai peran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Menurut Emsvey, komunisme di Indonesia tidak muncul dalam kondisi yang terisolasi, melainkan sebagai reaksi terhadap penindasan yang dilakukan oleh kolonial, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta kegagalan sistem politik kolonial Belanda dalam memberikan kesempatan yang adil bagi rakyat pribumi untuk berpartisipasi secara politik. Dan dalam situasi ini, demokrasi komunis dipahami bukan hanya sebagai cara untuk mengadakan pemilu, tapi sebagai alat perjuangan dari rakyat tertindas untuk merebut kembali kekuasaan politik dan ekonomi dari tangan penjajah dan kelompok elit feodal.
Demokrasi komunis yang dianut oleh PKI awal berasal dari konsep Marxis mengenai kediktatoran atau suatu fase peralihan di mana kelas pekerja menguasai negara untuk menghapuskan eksploitasi dari kelas lain. Dalam perspektif ini, demokrasi bukanlah kebebasan untuk semua ideologi, melainkan sebagai bentuk demokrasi yang diperuntukkan bagi mayoritas rakyat pekerja. Sedangkan ideologi yang dianggap mewakili kepentingan borges atau kolonial dilihat sebagai ancaman terhadap revolusi. Namun, MCV juga menunjukkan adanya ketegangan dalam penerapan demokrasi komunis. Di satu sisi, PKI mengeklaim perjuangan untuk demokrasi rakyat, di sisi lain ada kecenderungan untuk sentralisasi kekuasaan dalam partai dan pembatasan terhadap perbedaan pendapat demi menjaga disiplin revolusioner. Dengan demikian, menurut Ruth MCV, arti dari demokrasi komunis dalam kemunculan komunisme di Indonesia adalah demokrasi berbasis kelas. Ini adalah sistem kekuasaan yang bertujuan membebaskan masyarakat dari penindasan yang dilakukan oleh kolonial dan kapitalis melalui pimpinan kelas pekerja. Demokrasi dipahami bukan sebagai persaingan bebas antara berbagai ideologi, melainkan sebagai alat revolusioner untuk menciptakan masyarakat yang tanpa kelas. Dalam sejarah Indonesia, konsep ini memiliki peran signifikan dalam menentukan orientase politik PKI dari gerakan kiri, serta menjadi sumber perdebatan dalam perjalanan demokrasi di tanah air. Sekian, terima kasih.